Ya, kita akan rekam mulai hari ini dan dibuka ya mic-nya. Tolong dibuka mic-nya, boleh. Karena kita mau coba berinteraksi. Pelajaran kita hari ini mau mereview ya. Ya. Kita sudah belajar tentang Xinjiang. Yo, yo. Ngobrolnya nanti ngobrolin ntar dulu, ngobrolin ntar dulu, yo. Pakai ini aja, pakai ngobrolin ntar dulu. Kita kita mau kita mau belajar dulu nih, ya, belajar dulu. Iya, iya, Sen. Ya, ya. Salah satu aja di luar suara. Kita sudah belajar ya kemarin teori Xinjiang, ya. Teori Xinjiang. Teori Xinjiang ini adalah teori keseimbangan, Bu. Ya, yang harus kita pelajarin adalah teori keseimbangan. Ada atas, ada bawah, ya kan? Ada kanan, ada kiri. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada depan, ada belakang. Ada gelap, ada terang. Ya kan? Nah, di dalam TCM, klasik itu menyimpulkan. Ya, yaitu simbolnya adalah ada yin. Ya, ada yin. Misalkan contoh yin. Yin itu disimbolkan garis yang terputus. Yin itu dingin ya. Tolong dicatat ya. Yin itu dingin. Yang itu panas. Nah, kemarin kita sudah tahu kerangkanya ya. Kerangka itu ketika di atas itu sifatnya apa? Mana ya? Berarti cuma dua orang kan? Yang ya. Jadi kalau di posisi atas adalah yang. Di mana? Yang itu panas di atas. Ya, yang itu panas dan posisi di atas ya. Kalau di depan, itu dapatnya dari mana? Bunda Mira. Bunda. Kalau di depan adalah sifatnya dingin. Kalau di belakang namanya panas atau yang ya, itu ya. Itu yang ini yang di Hongkong diem ah. Di Hongkong diem. Rame agak denger loh, enggak kedengeran. Enggak, takutnya itu enggak paham nantinya. Ya. Yuk, saya ulangin ya. Kalau di dalam tubuh itu kalau di atas sifatnya yang atau apa? Panas. Kalau di bawah sifatnya Dingin. Kalau di depan sifatnya Dingin. Dingin ya. Di belakang sifatnya yang. Oke. Karena ini adalah hukum keseimbangan, maka kalau sakit panas, maka selesainya di area yin. Ya. Oke, ini kaidah ya. Ini ya, bentar ya saya. Tadi ya, hukum yin yang itu hukum keseimbangan. Yin adalah dingin, yang adalah panas. Simbolnya itu ada yin yang diagram, ada vortex 4 yin yang, 4 kondisi dan 8 diagram. Jadi 8 ada 3. Ini digambarkan, Bu. Ini digambarkan. Jadi kalau putus-putus, kita tahu ya, ketika nanti kita belajar sama orang-orang Cina atau master yang kasih logo, ini izin gitu. Jadi tanda coret 2. Oh yang, kita tahu. Ya. Oke. Nah, kembali. Xinjiang ini sama.
Ini kita bicara alam semesta atau musim atau pagi hari. Ya. Jadi kalau sunrise ya di pagi hari, ini logonya gini Bu, musim semi. Masuk ke siang, maka logonya yang. Jadi perubahan ini, perubahan pagi itu adalah perubahan dari panas, dari dingin ke panas. Sorry, dari dingin ke panas. Tapi kalau siang adalah dari panas ke panas. Ya. Kemudian kalau sore adalah panas ke dingin. Dingin ke dingin. Kemudian ini dingin ke panas. Nah, yang bertanggung jawab organ pada saat dingin adalah liver. Jadi kalau ibu, bapak pasien itu pada orang itu sakit di pagi hari, yang seringnya kambuh di pagi hari, maka problem masalahnya ada di liver yang tanggung jawab. Tolong ditulis ya, karena ibu di absen sama Bu Amira ya. Jadi kalau pagi hari adalah yang tanggung jawab organ adalah liver. Kemudian ketika siang hari, maka yang bertanggung jawab adalah jantung. Ya, yang bertanggung jawab jantung. Ketika masuk ke sore hari, maka yang bertanggung jawab adalah limpa. Gak pelan bisa. Hmm? Yang tanggung jawab limpa. Kalau sore hari ya. Pagi hari apa? Pagi hari liver. Liver. Ya, pagi hari liver. Jadi kalau ada orang yang kambuh, kalau sakit setiap pagi hari sakit apa aja itu berarti livernya masalah dulu. Tulis. Maaf ya, ini lagi. Ya, Yang bertanggung jawab kalau siang hari? kalau siang hari bertanggung jawab adalah jantung. Jantung. Sore hari adalah limpa. Kemudian di malam hari itu paru-paru. Di tengah malam adalah ginjal. Sore hari itu tadi apa? Sore hari adalah limpa. Di malam hari adalah paru-paru. Jadi kalau orang batuk itu biasanya paling parah itu di malam hari. Paru-paru ya, Paru-paru ya. malam hari. Kalau tengah malam adalah ginjal. Ya. Siklus ini tolong dipelajari. Jadi ketika ibu ginjal, ketika ibu nanti wawancara klien, ibu sakitnya setiap waktu apa? Oh, pagi hari. Catat dulu, oh liver masalahnya. Diagnosa kita adalah livernya masalah. Kemudian arah ya, arah. Kita bicara arah. Kalau arah tadi pagi hari itu arahnya timur ya, benar nggak? Jadi pagi hari itu matahari terbit ya. Kemudian kalau tengah hari adalah ke selatan. Sore ke barat, malam adalah ke utara. Jadi ini adalah arah, sikel arah yang berhubungan dengan xinjiang. Makanya kadang-kadang ini masuk ke kategori ke Tengah hari. ya. Ulangin ya. Ini adalah kaitan dengan arah siklusnya xinjiang. Di pagi hari arahnya timur. Jadi liver itu arahnya timur. Dia jantung, paru-paru adalah ke selatan, ke barat adalah limpa, ke utara adalah paru-paru dan ginjal.
Ya. Kalau malam hari nerapi diarahkan ke utara, silakan. Monggo aja. Ya. Oke, ya lanjut. Ini tadi udah ya. Tapi ini penting. Maaf saya agak sedikit, saya mau edit sebentar. Barat itu tadi apa lima? Tadi. Barat, barat apa? Limpa ya. Oh, betul. Selatan limpa. Timur limpa. Selatan limpa. Barat apa nih, Barat, Iya. Selatan kan liver ya. barat limpa. Limpa. Ya, salah salah. Barat, Barat, limpa. barat Ya, limpa. ini sambil saya coret-coret. Oke ya. Ini sudah kelihatan. Ya, ini diagnosa ya. Diagnosa ya. Tadi di bagian depan, kalau kita garis lurus, ya, kita garis lurus. Maka bagian depan ini adalah jin. Ya, bagian belakang adalah yang. Tubuh kita di bagian depan lembek ya. Ya enggak? Iya. Tapi Iya. di bagian belakang ada tulang belakang sehingga keras, ya. Iya. Oke, paham ya? Kemudian bagian untuk tubuh kita bagi ke ya, umbilikus. Umbilikus itu limpa ya, seperti apa namanya? User ya, user ya. Bagian atas ya, bagian atas itu yang. Bagian ke bawah adalah yin. Itu dulu. Sehingga ketika ada orang yang sakit di area kepala, berarti sakitnya apa ini sifatnya, teman-teman? Halo, kalau bagian atas sakitnya sifatnya apa? Bagian atas sifatnya yang ya. Yang ya. Ayo, ayo. Yang. Sifatnya yang ya. Maka solusinya di bawah bukan? Ya. Jadi, oleh karena itu, di sini itu ada KI1. Kalau dia akupunktur ya, KI1. Ini dikatakan gerbang bumi. Kalau di sini adalah ada DU20, dikatakan gerbang. Ayo. Kalau sakit di atas berarti sifatnya apa tadi? Yang, Ya. Ya. Kalau panas atau yang, solusinya didinginkan kan? Ya. Maka penusukan atau akupunturnya bisa menggunakan di area kaki. Ya. Biasanya kalau sakit panas berarti dia membutuhkan dingin. Biasanya sakit, misalkan sakit di atas itu biasanya karena angin atau panas. Oleh karena itu solusinya adalah dikasih cairan atau darah. Oke ya. Lanjut. Nah, solusinya seperti ini. Seperti ada satu simbol yang kalau ada sakit kepala, maka kita solusinya adalah di sini. Ya.
Kalau sakitnya di perut, istilahnya kita masih di tengah, di tengah-tengah. Kombinasi antara yin dan yang. Itu untuk kerangka pemikiran ke pemahaman yin yang. Oleh karena itu KI1, misalkan sakit kepala, ibu tusuk KI1, itu sebenarnya nanti dia akan turun demam. Pusingnya juga akan selesai. Ya. Nanti kita coba praktekkan ya, coba. Oke. Paham ini? Lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, orang sakit, kondisi kesehatan itu seperti ini, Bu. Ya, kondisinya adalah seharusnya kondisi A ini, jadi kondisi A ini ya, kondisi A ini adalah kondisi yin lebih tinggi, ya, yin lebih tinggi, yang lebih kurang. Terus ini solusinya apa, Bu? Solusinya apa? Didinginkan ya. Oh, didinginkan, dipanaskan kan? Ini kan kurang ini. Ini kurang kan? Ini lebih. Ya enggak? Maka dikurangkan. Jadi solusinya energinya ditambah. Ya. Oke ya. Jadi tadi ya, kita udah tahu ya. Energi sifatnya panas. Ya. Darah sifatnya dingin. Cairan dingin. Ya. Pemikiran atau sen, jiwa panas. Ya. 4 ini tolong ya. Ketika bicara ini masalahnya kondisi yin positif lebih banyak, maka kita yang kurang, maka yin-nya yang ditambah. Ya. Ayo, sebentar, yuk. Kita Oke ya. Habis pulang ya Salam. Ayo kita udah bisa fokus belajar nih. Bisa fokus belajar nih. Bentar, rame banget. Alhamdulillah. Oke ya. Yuk, saya kasih. Ini spesial loh nih, kelas spesial loh ini. Saya ikut gabung dong. Boleh gabung. Yuk. Kita nggak ada linknya. Dikasih linknya lah. Belum ada linknya. Udah. Oke ya, siap. Yuk kita mulai lagi ya. Ini penting. Ya, karena saya ikut gabung dong. boleh. Nanti linknya nggak masuk grup aku pressure privat. Ya udah. Jadi nanti untuk Hongkong daftar ke Bu Amira dong. Malah Kalau saya kan harus menghormatin koordinator nanti. Oke ya. Ini nomormu di izin katanya izin boleh. Jadi gini, pertanyaan teman-teman untuk teman-teman yang di Hongkong, karena saya itu
tetap harus menghormatin koordinator, ya. Oke, ini karena tadi Bu Seni ini juga sama karena takut lambat. Oke, nggak, yuk kita mulai pelajaran yuk. Oke, siap, kita mulai, Bu. Kita mulai ya. Yuk. Jadi saya akan jelaskan lagi. Di dalam tubuh itu kita ada energi, ada darah, ada cairan, ada jiwa, sen atau pemikiran. Energi bersifat panas, bersifat yang. Darah bersifat dingin. Cairan bersifat dingin. Sen bersifat panas. Jadi yang mengurangi cairan dan darah itu adalah jiwa, panas, atau qi. Ya. Tapi yang menambah yin adalah darah dan cairan. Di dalam pengobatan klasik TCM itu hanya dua kondisi ini, ya, faktornya. Ketika tipe A, ya, tipe A adalah dia kondisi yinnya terlalu banyak, ya, sehingga darah dan cairan lebih dibanding energi dan jiwa. Maka solusinya adalah kita menambahkan energi dengan jiwa. Jiwanya apa? Memanaskan, ya, memanaskan. Kemudian saya kasih ya clue ya. Untuk energi itu yang tanggung jawab adalah Lu. Ya. Untuk liver, darah bertanggung jawab adalah liver. Untuk cairan adalah ginjal. Ya. Untuk jiwa adalah jantung. Ya. Ini beda dengan kemarin saya jelaskan. Ini akan mungkin lebih enak pahamnya. Dengan kondisi ini, maka ketika kita bicara akupuntur, nanti kita akan bicara dengan Lu dan HT, karena untuk menambahin energi. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk tipe B, coba, teman-teman? Ya, Bu Ratna, coba. Sekarang kondisi B itu seperti apa? Kondisi B. Buat kasih nenek. Kondisi B seperti apa? Panas. Berarti panasnya positif ya. Berarti solusinya apa? Solusinya didinginkan dengan menambah cairan. Berarti ditambah darah dan Cairan. Ya. Oh ya. Jadi kalau begitu nusuknya LR dan KI. Itu Bu. Ya. Oke. Kemudian tipe C, Bu Seni. Tipe C dingin. Panas. Dia posisinya ini normal, Bu. Kalau di dalam garis itu normal. Yangnya normal. Tapi izinnya kurang. Kalau kondisi ini berarti izin itu yang memproduksi siapa? Gunakan buat yang bermanfaat. Izin yang memproduksi. Maksudnya limpa lah produksi, ya, produksi darah, cairan, dan energi, ya. Oke.
Jadi kondisi seperti tipe C ini adalah kita fokus di limpa. Ini problem di limpa. Ya. Jadi yangnya normal karena batas normal. Kalau ini namanya katakan ekses. Ya. Kalau ini istilahnya defisiensi nanti. Kelemahannya ya. Oke, tipe D. Tipe D itu panasnya kurang. Jadi kelihatan pucat. Kalau di sini itu lidahnya merah. Merahnya merah normal, tapi tipis, Bu. Jadi kalau di tipe C ini adalah lidahnya merah normal, merah muda, tapi tipis. Yang biasa terjadi pada penyakit-penyakit thalassemia, gagal ginjal, kanker payudara, atau kalau di tipe sini adalah yang tipe A dan tipe B itu kondisinya adalah lidahnya tebal. Lidahnya tebal, tapi panasnya merah. Ini pucat. Karena ini Pak kurang, ini pucat. Kalau ini merah. Kalau ini pucat, ini merah. Kalau ini pucat, ini merah. Nah, ini agak pink. Ini pucat, pucat banget. Tipe D. Ya. Karena apa? Karena tipe D ini kurang energi dan semangat atau jiwa. Jadi C-nya kurang. Kalau yang D ini C-nya kurang. Kalau yang ini adalah darah dan cairan kurang. Ada pertanyaan? Sebelum 8 pola ini. Mereview ya, mereview. Xinjiang. Apa tambah muter? Biasanya Bu. Oke ya, kita tutup ya. Anu apa namanya? Ya, Bang. Tadi yang ditanyakan yang C itu limpa ya. Gimana Ustaz? Ya, C ini kan kurang cairan dan darah, Bu. Jadi kita memperbaiki limpanya. Kurang materi dasar. Ini kan istilahnya yin kan darah dan cairan kan, Bu. Ya. Terus ya, yin. Yin itu darah dan cairan. Ya, darah, energi, dan semangat. Oke, oke ya. Nanti ya fungsi organ. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang mereview terkait dengan pusing. Ini mereview aja udah lama loh ini. Ya, teman-teman ya. Untuk yang kondisi ini, ini terkait dengan pergerakan. Pergerakan. Api itu geraknya ke atas. Kalau air itu ke bawah, hukum alamnya. Ya. Kalau logam itu ke dalam. Berarti kalau rasa nyeri, Bu, rasa nyeri itu problem logam. Kalau ini keluar, kayu. Jadi kalau ada orang pegel-pegel, mager itu kayu. Ya. Kalau bumi adalah istilahnya di tengah. Ya. Ini kemudian bagaimana dengan pusing terkait dengan season seperti tadi ya. Pusing itu istilahnya terkait dengan tadi kayu itu pagi, ya, ya musimnya ya gugur, dingin, ya, kering, hangat. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pusing punya hukum
hukum menghidupi ibu dan anak, hukum mengendalikan, ya, adalah hubungan nenek dan cucu, mengkontrol. Dan kalau ini kebalikan berarti saling menghina dan membinasakan. Ya, ini hukum ini harus pahamin. Oke, nah dari Using sejak di tubuh kita, ya, untuk api berhubungan dengan usus kecil dan jantung, organ jangnya. Ya, organ jang. Tanah, limpa dan lambung. Kemudian untuk paru-paru atau metal itu paru-paru dan usus besar. Ginjal berhubungan dengan kandung kemih. Liver dengan kandung empedu. Ya. Di dalam hubungan ini punya karakteristik untuk musim, ya, arah, warna. Kayu atau liver itu berhubungan erat dengan warna hijau. Ya. Berhubungan erat dengan warna hijau. Kalau jantung atau api berhubungan dengan warna merah. Kalau limpa atau lambung itu berhubungan dengan warna hijau atau coklat. Ya. Kuning atau coklat. Saya ulangin, ya. Untuk kayu berhubungan dengan warna hijau. Jantung berhubungan atau api berhubungan dengan warna merah. Limpa atau tanah berhubungan dengan warna kuning. Metal atau paru-paru berhubungan dengan putih. Ginjal atau air berhubungan dengan warna hitam. Jadi ketika bicara warna, itu semua warna tumbuh-tumbuhan atau sesuatu itu sangat berhubungan erat dengan hubungan liver, jantung, limpa, paru, dan ginjal. Kemudian terhadap rasa, itu kayu atau liver berhubungan dengan rasa asam. Kalau jantung berhubungan dengan rasa pahit. Limpa berhubungan dengan manis. Paru-paru berhubungan dengan warna rasa pedas. Ginjal atau air berwarna dengan asin. Color dan taste dengan rasa ini biasa diimplementasikan dalam ilmu penetapan herbal maupun makanan. Makanya kadang saya sering sekali membahas tentang ini dan intensitas saya tinggi. Karena goal saya, teman-teman itu belajar TCM, itu bagaimana konsumsi harian makan dari teman-teman. Obat itu adalah makanan. Ya. Ini saya tidak bahas tentang planet maupun angka. Ya. Tapi saya akan membahas tentang misalkan contoh di sini ada organ, ya, ada organ. Tadi sudah saya sebutkan kayu berhubungan liver, ya, berhubungan dengan liver. Api jantung, tanah limpa, logam paru-paru, air ginjal. Organ yang sebagai pembulunya atau distribusinya adalah kantong liver dengan kantong empedu, usus kecil, jantung, limpa, lambung atau tanah berhubungan dengan lambung, logam usus besar, air kandung kemih. Kemudian manifestasinya adalah kalau kayu berhubungan dengan mata, jantung berhubungan dengan lidah, bumi berhubungan dengan mulut, paru-paru atau metal
berhubungan dengan logam, berhubungan dengan hidung, ginjal, air berhubungan dengan telinga. Ya. Terkait dengan pembuluh darah, ya, saluran, ya, atau organ, membantu ya organ yang tubuh. Kayu atau liver berhubungan dengan tendon. Jantung atau api berhubungan dengan pembuluh darah. Tanah dengan otot. Logam atau paru-paru berhubungan dengan kulit. Air atau ginjal berhubungan dengan tulang. Adapun faktor emosi, kayu berhubungan dengan marah. Api atau jantung berhubungan dengan kegembiraan. Ya, kalau tanah cemas, kalau logam atau paru hubungan sedih, ginjal atau air berhubungan dengan rasa takut. Ini yang sedikit saya kepengen tambahkan informasi ya. Ini suara ya, ada yang nyanyi, ada yang nangis, ada yang meringkih, gitu. Ada yang ketawa. Ya. Ini kondisinya. Ini nanti di dalam ilmu pengamatan itu berlaku banget. Oleh karena itu, saya mereview pusing ini penting untuk membahas dengan 8 pola diagnosa penyakit. Ada pertanyaan, Ibu? Ya, teman-teman ya. Tadi ya, Bapak ajarin itu ya. Oke ya, tadi kita lanjutkan. Nah, dari review tadi, kita sudah tahu. Sekarang kita akan tema pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan cara pemeriksaan ilmu kesehatan tradisional klasik atau TCM. Ini saya katakan tradisional klasik, karena TCM itu salah satu metodologinya. Nah, fundamental dalam kesehatan ini adalah makan dan minum tidak berlebihan. Ya. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Jadi ya Bani Adam hudu zinatakum inza kulli masjidin wa qulu wasribu wala tusrifu innala yuhibbul al-musrifin. Jadi kita sudah diingatkan ini oleh Al-Qur'an. Jadi sebagai rujukan. Kita makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Itu aja cukupnya. Ya, sebagai dasar kita. Oke. Sekarang apa yang dilakukan dalam pemeriksaan atau diagnosa kesehatan? Yang pertama adalah cara pemeriksaan dengan pengamatan. Jadi diamatin Bu, menggunakan satu mata, keadaan perubah jiwanya atau semangatnya, warna tubuhnya, bentuk dari tubuhnya atau sebagian dari tubuhnya. Yang kedua, cara pemeriksaan dengan pendengaran. Tadi ya, diusing ya, suara bicaranya, suara napasnya, suara batuknya, sendawanya, cegukannya atau riaknya. Yang ketiga, kita melakukan cara pemeriksaan dengan penciuman.
bau badannya, bau mulut, bau keringat, bau feses, bau urin, bau ureat, dan lain-lainnya. Kemudian cara pemeriksaan dengan anamnesa, timbulnya penyakit, perkembangan penyakit, gejala yang dirasakan. Ini sekarang kan gini, timbulnya penyakit tadi yang saya tanya, Bu. Bu, kambuhnya kapan? Oh, pagi hari, liver. Sore hari, apa Bu sore hari? Sore hari apa? Limpa. Limpa. Ya kan? Siang hari, Jantung. jantung. Kalau orang tipes, Bu, saya mau tanya, orang tipes, itu biasanya hari apa? Waktunya apa? Pagi. Dia kambuhnya pagi apa sore? Pagi karena pagi liver. Tipes itu hubungannya dengan limpa. Oh, Jadi makanya Bu, demamnya orang-orang tipes. Jadi kalau ketika itu biasanya sore, menjelang fungsi ginjal. Ya, itu pasti kambuh. Kalau malaria itu biasanya siang hari, menjelang fungsi limpa, jam 11, jam 10. Demam berdarah itu biasanya siang. Siang itu ya seperti malaria. Ya, seperti itu, Bu. Jadi fungsi jantung itu penting di malaria, di demam berdarah. Oke. Ini ya, timbulnya penyakit tadi yang saya jelaskan. Kenapa tadi saya jelaskan? Karena ini penting. Seperti tadi ya, keadaan spiritnya seperti apa, bicaranya seperti apa. Oke, lanjut. Cara pemeriksaan yang kelima adalah dengan perabaan, menggunakan palpasi nadi. Ya. Sekarang kita bahas cara pemeriksaan dengan pengamatan. Apa aja sih, Pak? Ya, pengamatan semangat. Jadi kalau ngeliatin itu, oh semangat yang baik, dia berseri-seri, ya. Bicaranya lantang, mata bersinar, napasnya panjang teratur, gerak lincah, itu dari semangatnya baik. Bagaimana semangat buruk? Dia tampak loyo, bicara pun lemah, matanya sayup, redup, napasnya pendek, kesadarannya pun menurun, ya, mulutnya mengangah, suka ngompol. Nah ini penyakit yin, Bu. Ya. Kalau yang atas itu masih berseri-seri dan itu masih yang. Kemudian yang ketiga adalah semangat yang palsu, malas berbicara, caranya lemah, nampak loyo, tiba-tiba semangat, kesadaran pun juga buruk, tiba-tiba muncul, wajahnya pun pusat. Jadi ini kombinasi ya. Kemudian pengamatan ada warna. Warna yang berhubungan dengan muka atau wajah. Warnanya hijau. Warna hijau tadi berhubungan dengan apa, Bu? liver. Liver. Warna hijau itu berhubungan dengan liver. Jadi muka pucat kehijauan sindromnya itu biasanya dingin mengendap di dalam. Jadi seperti dingin yang jatuh ya, Bu. Seperti seperti membuat gumpalan rencananya. Mukanya hijau dan bibirnya keunguan. Maka dinamakan dia mempunyai sindrom kelebihan energi, namun ada pembekuan darah. Jadi dikatakan kayak stagnasi. Ya, masih stagnasi. Maka kalau nanti bicara lidah yang berwarna keunguan, biasanya ada darah stagnasi. Kemudian muka hijau keunguan. Ya, hijau keunguan. Jadi sindrom dia itu adalah panas tinggi. Jadi kalau panas tinggi itu bukan merah lagi, tapi merahnya merah keunguan. Kemudian warna merah. Jika warna merah itu bisa biasanya karena ini berhubungan dengan apa, Bu? Warna merah Jantung. jantung.
Jantung ya. Jadi berhubungan warna merah dominan ya karena jantung ini ada faktor emosi dan patogen. Penyakit dari luar ya, sifatnya panas. Oke. Ya, sekarang warna kekuningan. Warna kekuningan warna apa, Bu? Limpa lambung. Limpa ya. Limpa. Jadi polanya kalau kekuningan itu istilahnya masalah energi vital. Ya. Ketika polanya itu dia panas, maka dia energi vital. Energi vital itu yang tadi, darah, cairan, energi yang kurang. Kemudian ketika sindromnya lembab, lembab itu adalah seperti mengkerut ya. Kalau kita kuning jeruk ya, seperti warnanya kuning jeruk, kuning hijau-hijauan ya. Itu saya lembab panas. Kalau kuning gelap ya, itu adalah kondisi ada kelembaban dan kondisi dingin. Kemudian bagaimana dengan warna yang putih? Putih berhubungan dengan apa, Bu? Paru-paru. Paru. Ya, paru. Nah, kalau paru-paru berarti kaitan dengan energi. Ya, akan terjadi sindrom namanya ketika dia dingin, maka dia akan membentuk seperti gumpalan, ya, pergerakan yang lambat dalam darah, seperti itu. Ya, keputihan. Kemudian ada yang putih tapi seperti kehilangan darah, pucat ya Bu. Jadi orang menstruasi, terus kemudian pendarahan ke ini ada biasa terjadi kekurangan darah. Oke, itu kaitan dengan paru. Warna hitam Bu, muka yang hitam. Pak, bagaimana dengan orang Irian sama orang Afrika? Ya, itu akan nampak, tapi akan perbedaan. Hitamnya itu hitam seperti apa? Hitam layu, hitam cerah, atau hitam lesu gitu ya. Kalau kita itu nampak di muka itu kayak seperti ada di bawah mata itu biasanya ada udah kayak lingkaran hitam gitu. Ya, itu masalah ginjal. Hitam tadi berhubungan dengan ginjal. Kemudian hitam itu seperti memberikan indikasi bahwa dia kekurangan cairan. Ya. Ketika warnanya hitam gelap tak percaya, maka panas ginjalnya tidak kuat. Jadi seperti tadi, kalau sudah panas ginjalnya itu kurang, maka dia akan menuju kehitaman. Cairannya karena kurang. Ya. Tadi ya. Muka hitam, kusam ya. Lihat itu kusam. Dia lebih hitam dibanding yang lain misalnya. Oke, kita lanjutkan lagi adalah pemeriksaan dengan pengamatan. Pengamatan adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuh yang kurus. Mencerminkan kondisi organ dalam tubuh itu gemuk. Ya, mencerminkan dalam tubuh. Gemuk, kulit putih, tak percaya, semangat loyo. Bentuknya subur, namun energi kita lemah. Ya, ini dikatakan sindrom panas, energi tidak cukup. Dan kondisi kurus, kering, muka pucat, kekuningan. Maka dia mempunyai sindrom dingin. Darahnya kurang mencukupi atau pucat. Kemudian bentuk tubuh dada berbentuk dada ayam. Ya, usus dada, pengamatan di dada ya. Dadanya dada ayam. Punggungnya kura-kura. Kurang sindrom energi. Ada paru-paru yang terkuras. Jadi kayak dada ayam. Seperti itu. Punggung, dada ayam. Itu masalah nanti ada ketika bicara cairan atau darah. Gemuk cenderung banyak riak. Kurus cenderung banyak panas. Jadi Bu, kalau gemuk di dalam diagnosa lidah maupun yang lain nanti ada gemuk itu ada riak atau dahak. Kalau tipis berarti terlalu panas dan kurang materi. Kemudian pengamatan gerak-gerik. Ya. Banyak gerak. Dia sindromnya akut atau panas.
dia diem, sindromnya itu kronis. Saat duduk, ya kepala ke atas, maka dia ada riak panas tertimbun di paru-paru. Saat duduk cenderung ke bawah, jadi duduknya begini. Kalau tadi yang begini, kalau sekarang ngangguk. Maka dia malas bicara, napas pendek, sindrom lemah, maka paru-paru dan ginjal itu lemah. Maunya duduk saja. Jika tidur sesak, maka panas jantungnya kekurangan. Kelopak mata, bibir kedutan, jari tangan bergerak kejang. Maka sindrom yang seperti ini, seperti sindromnya, maka panas angin berkorban. Jadi seperti liver. Ini angin dan liver nih ya. Lama kelamaan tubuh lemah karena kekurangan energi darah. Nah, ketika kelopak mata berhubungan dengan apa? Mata berhubungan dengan apa? Liver. Liver, ya kan? Liver. Kemudian kedutan, berkedut. Jadi gerak. Bibir atau organ itu bergerak sendiri. Jari bergerak. Itu berhubungan dengan apa? Dia bergerak karena apa? Angin. Angin. Liver, berarti liver. Ya, berarti berbicara dengan liver. Jadi kondisi yang seperti ini adalah kekurangan panas tapi kurang energi di dalam darah. Ditakutkannya energi darah kurang, terjadi stagnasi. Seperti tremor seperti itu ya. Kemudian kaki tangan suka kram. Pergerakan kaku, sindrom dingin, membeku, saluran tendon dan ini. Ya. Jadi kram, kaki tangan suka kram, pergerakan kaku. Kalau kaku itu tandanya apa? Dingin. Kaku itu dingin, ya. Seperti peredarannya ada pembekuan pada tendon. Orang kaku sakit gerak. Kalau kebas tuh Pak masuk ke liver. Kebas seperti liver, tapi hubungannya dengan cairan karena itu cairan dan nanti ginjal sama liver, ya. Oke. Sebelah kaki tangan gitu. Ini dari pemeriksaan dan dengan pengamatan. Oke, kita lanjut. Pemeriksaan dengan pengamatan. Yang kedua adalah terkait dengan ngamatin kepala dan rambut. Pada anak kecil, besar dan kecil melebihi normal kekurangan kekurangan cairan. Jadi ada pengamatan pada anak misalkan besar kepalanya atau dan kecil melebihi normal. Jadi seperti kepalanya itu tidak normal gitu loh Pak. Ya, nampak kecil Yang atau hidrosefalus itu Pak. ya, hidrosefalus itu berarti kan kebanyakan cairan. Oh. Kalau di bawah ukuran normal, maka kurang cairan gitu loh. Ya. Jadi itu berhubungan dengan apa kepala? Cairan berhubungan dengan apa? Ginjal, ya. Ubun-ubun terlambat nutup. Leher lemah, kepala tidak bisa tegak. Makanya ini juga sama hubungannya dengan ginjal. Karena hubungan apa tadi ubun-ubun itu terlambat? Hubungan dengan tulang, ya. Kenapa dikatakan ginjal? Karena dia berhubungan dengan tulang. Tulang itu adalah kondisi seperti indikasi dari kondisi ginjal. Lego ini juga sama ya. Kemudian kepala bergerak tidak terkendali itu seperti angin. Kalau kepala bergerak geleng-geleng, kalau kayak bel palsi seperti itu berarti angin. Angin berhubungan dengan ginjal. Ya. Kemudian pengamatan rambut. Maaf ya, yang rambutnya kurang seperti saya. Gitu. Rambutnya mudah rontok, kusam, tidak percaya. Ya. Berarti sindrom ini kekurangan cairan, inti, dan darah. Cairan inti ini ada berhubungan dengan ginjal. Berarti rambut rontok itu hubungannya dengan darah. Berhubungan darah berarti berhubungan dengan liver dan cairan. Tiba-tiba rambut kusut dan rontok. Ya, ini ada darah, angin. Darah dan angin. Hubungan dengan apa? Liver. Ya. Tapi rambut berhubungan dengan apa, Pak? Rambut itu dominan sebenarnya hubungan dengan ginjal, tapi ini terkait dengan ginjal dan liver karena angin. Usia muda, rambut rontok, ya, ini juga sama ginjal yang panas. Kemudian pengamatan mata. Nah, mata ini sebenarnya ada ilmunya sendiri ya.
namanya iriologi dan sklerologi, ya. Retina dan ini. Mata bengkak merah, jadi ada angin, hubungan dengan hati atau liver. Rongga mata bengkak, gejala ada cairan. Kelopak mata timbul bintik bisul merah adalah lembab panas. Tapi kanan mata berhubungan dengan liver. Tapi kondisinya adalah lembab panas. Anak tidur mata terbuka, ya, energi darah kurang. Mata putih berwarna kuning, ya, kaitan penyakit kuning atau hepatitis. Mata merah, panas berkobar pada jaringan. Kalau jaringan berarti jantung. Orang marah itu biasanya berhubungan dengan jantung, liver. Tapi liver yang menunjukkan panas mempengaruhi jantung. Ya. Maka jaringan, kalau jaringan itu pembuluh darah, berarti berhubungan dengan jantung dan liver. Kedua mata menutup lurus, ya. Atas ke samping tidak bergerak, ini sindrom angin. Ya. Liver yang berkobar panas. Nah, pengamatan telinga juga sama. Ya. Ini juga sama, ada pengamatan telinga, rambut, mata, ya. Lidah, nanti ada lidah. Daun telinga tampak layu. Ya. Kalau daun telinga apa layu, telinga tadi berhubungan dengan apa? Ginjal. Jadi kalau telinganya udah kusut kayak kepengen jatuh gitu, ya berarti kondisi kritis, sindromnya kritis, masa kematian, layu. Kemudian belakang daun telinga nampak pembuluh darah. Ya, telinganya ada apa muncul-muncul darah ya. Itu telinga dingin. Ya, pembuluh darahnya. Jadi kalau ada yang kulit juga sama, itu berarti ada kedinginan. Daun telinga keluar air nanah atau ya, sindromnya panas, ada hati dan kandung empedu. Oke, sekarang pengamatan hidung. Hidung mengeluarkan ingus, maka angin dingin, liver ya. Ingusnya kental, angin panas. Ingus kental berkepanjangan dan bau busuk, maka pola ini adalah angin lembab. Ya. Terkait dengan hidung terhadap dengan apa? Paru. Sekitar hidung merah. Hidungnya parunya panas. Ya. Batang hidung keropos, legok. Ya. Obatnya apa kan? Sambiloto. Kalau pokoknya hidung, paru-paru ya. Bernapas hidung ikut bergerak. Sensi ya. Sensi paru dan ginjal. Pengamatan bibir. Bibir pucat, pasi. Ini darah ya, berhubungan dengan energi vital dan darah. Bibir berwarna kehijauan, sindrom dingin. Jadi kalau orang kedinginan biasanya kan hijau ya, pucat. Merah tua. Bibir pecah-pecah. Nah, bibir pecah-pecah ini adalah sindrom panas yang menyerang limpa dan lambung. Mulut bibir mencong, ini sindrom stroke. Sindrom stroke itu seperti panas darah ya. Air minum, di limpa lembab, lambung. Ya. Oke. Pengamatan gigi dan gusi. Gigi kering, sindrom panas lambung. Gigi oleng atau jarang, karena kekuatan berarti ginjal. Tidur menggigit, ya tidur itu menggigit gigi, ada cacingan. Gusi berwarna pucat, hubungan darah. Gusi bengkak merah, ya panas lambung membara atau darah panas. Jadi gusi itu berhubungan dengan limpa sebenarnya, limpa. Tenggorokan, bengkak dan merah. Ya. Ini paru dan lambung panas. Bengkak merah dan ada borok, ada racun panas pada lambung yang membara. Tenggorokan berselaput putih, ada racun. Panas paru yang melukai cairan.
tampak merah dan ya cerah muda. Ini ada dingin yang astenia ya dingin, yang cairan panas berkorban. Pak nanya kalau gusi hitam itu karena apa? Limpa juga. Limpa, limpa. Jadi berarti kan limpa Bu. Gusi itu tetap berhubungan dengan limpa. Oh, Berarti kalau gusi warnanya hitam itu berarti seperti ada stasis. Jadi warna hitam ungu, yang warna hitam ungu putih itu seperti pengamatan lidah itu hampir dikatakan sama. Putih adalah pucat kurang darah, merah adalah normal, ya. Kalau keunguan berarti ada darah yang kepanasan. Jadi darah panas Bu, lambungnya panas. Itu biasanya keunguan, ya. Termasuk bibir. Oke oke Pak, makasih. Cara pemirsa dengan pengamatan ya. Ini garis jari pada anak kecil. Jadi kelas 1 gerbang angin berwarna energi vital, gerbang ini ya, seperti ini Sancho ya, Sancho ya, Sancho. Ruas 1, ruas 2, ruas 3. Jauh atas, jauh tengah, jauh bawah. Pengamatan warna terkait garis merah muda sama-sama tanpa akar tidak melewati garis angin. Ini saya nggak bahas. Oke, pengamatan ya sama ya tadi pengamatan dari sana. Feses ya, warna bentuk dan perubahan yang terjadi. Dahak ya. Tidak ya, dari dahak aja udah dahak encer jernih sedikit. Jadi kalau kita sebagai terapis kadang-kadang perlu nanya ini, dahaknya gimana Bu kalau batuk? Encer jernih, oh berarti penyakit dingin. Oh kental, panas, sedikit. Mbak. Dahak ini berhubungan dengan limpa ya. Dahak ini berhubungan dengan limpa. Ya. Kemudian muntah, encer, kuning, kental. Oke. Bukan tinja. Ya. Tinja hancur seperti bubur, berarti ini panas, khususnya cair seperti air campur makanan, lembab dingin, lendir. Normalnya ya berbentuk ya, bentuk seperti normal. Air seni, ya. Kuning, keruh, darah, pasir. Ya. Air seni berpasir berarti ada batu batu ngemudi. Oke. Pendengaran. Jadi suara berbicara itu dengan suara rintihan, lemah, lembut. Ada ya. Bicara lemah, bicara tinggi, keras. Caranya tiba-tiba serak. Caranya sini semua ya. Ada cekukan, batu, suara napas. Ini materi 8 pola ini space ini terkait dengan materinya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini Pak Nino. Ya. Oke, itu 8 pola penyakit pengamatan. Jadi masing-masing ada nanti ada diagnosa lidah, diagnosa mata, diagnosa itu masing-masing punya ya, punya keilmuan tambahan. Tapi untuk akupuntur ini nggak mungkin saya bahas ke situ karena tersita nanti. Kita nggak belajar akupuntur jadi. Ini sebagai pengenalan. Oh ternyata pasien seperti itu. Kita sudah belajar lidah, kita sudah bisa menggambarkan. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
Yiseng mau bertanya, Oke, siap. ukuran satu cun itu berapa panjangnya? Oh, Kata siap. ukuran jarinya. Ternyata nggak kalau pakai jari. Jatah itu. Bentar ya Bu, saya mau kasih jelas bagaimana sih sebenarnya satu cun gitu ya. Ya. Bentar ya. Karena suaranya enggak beres di barang kan digotong jauh sama beres. Dalam teknik penjaruman, sebentar ya Bu, saya mau si materi sebentar. Ini banyak banget, pengamatan tuh banyak banget, tapi mau ya saya seringkas ya. Efisiensi, kemudian karena faktornya nanti banyak. Pengamatan itu bisa patogenesisnya seperti apa bentuknya. Bentar, saya mau gambarin ke ini ya, penjaruman. Saya buka materi saya. Ya, supaya ketemu, saya mau nyariin yang materi saya, tapi sebenarnya satu cun itu ukurannya jempol kita sih, Bu. Tapi saya mau tampilkan PowerPoint-nya biar Itu kayak bukan namanya yang banyak cobaannya dia nanti kayak gitu. Pasal nenek sih nggak sudah gaji lo malah rapi ya nek. Hilang. Cobaannya dia itu sebelum gaji itu banyak cobaan ini. Bentar ya, Bu, saya tunggu, saya kasihin dulu ya, biar nanti jelas. Sama nggak Ya, perlu jalan aku ya apa. Makanya ada
Iya, kan cuma tanya sih dulu. Dan siangnya nggak ada sebentar tadi juga. Iya, padahal dari aku sampai rawat, sampai disusul aku karena gara-gara apa? Oke, saya tampilkan ya, Bu. Tadi siapa tadi? Makasih banget diingatkan saya. Kelihatan, Bu? Kelihatan nggak? Oke, ini Bu. Jadi di akupuntur ya, kelihatan Bun, Bu Aisyah, Bu, Kelihatan. kelihatan ya. Oke. Jadi satu cun itu adalah ukuran satu jempol dari pasien. Maaf Pak Kris, suaranya itu mungkin di mute aja yang enggak ini. Jadi nggak kedengeran. Oke ya. Jadi satu cun itu adalah parameternya adalah jempol dari pasien, bukan jempolnya klien. Ya. Yang kedua, ketika dua cun itu ada 3 jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Itu 2 cun. Kalau ditambah dari kelingking itu menjadi 3 cun. Ya. Kalau makanya kadang kalau 2 cun, 1,5 cun itu 2 jari. Karena apa? Karena dari 4 menjadi 2. Itu Bu perhitungan cunnya. Nah, di dalam tubuh kita itu secara umumnya mau tinggi mau enggak itu sudah terukur. Jadi namanya sengkuk sampai ini leher itu hanya 4 jari jaraknya. Ya. Kemudian antara alis sampai batas rambut itu 4 jari. Ya. Kalau dari ujung rambut sampai belakang itu ada 12 cun. Berarti ada 4 jari. Ya. Kalau lebar itu adalah 9 cun. Jadi 4. Ya. Itu standar. Ini alamiah, titik alamiah. Itu Bun. Oke ya. Jadi ini parameter cun ya. Parameter cun.
Bagaimana dengan jarum? Nah, jarum itu yang di depan ini, yang di depan adalah diameter jarum 0,16, 0,18, 0,25, 0,30, 0,25. Ini adalah ukuran diameter jarum. Kemudian 7 mili adalah ini yang dikatakan seperempat cun. 13 atau 15 setengah cun. 25 adalah 1 cun. Ya. Kemudian 40 1 setengah. 52 75. Jadi 1 cun itu identik dengan 1 inci. Ya, identik dengan 1 inci. Jadi misalkan contoh ibu mau beli, misalkan oh jarumnya biar yang tipis berarti 0,16 kali 25 itu yang 1 cun. Ya, itu Bu penjelasan tadi cun. Kenapa toh saya ini ya harus kasih gambar biar saya. Gimana Bu tim Bu Aisyah dan Bu Mus ini? Dikit-dikit paham. Jadi Tadi parameternya agak mulai. paham ya? Parameter. Oh iya, Parameternya bisa. jempolnya pasien. Ya. Oh, jempol pasien. Nah, ini pasien ya. Ini 1 cun Bu, jempol nih. Ya, 1 cun, 1 jempol 1 cun. Kalau 1,5 cun gini. Ya. Ada juga yang gini Bu, 1 cun tuh ini. Ya, tapi bukan yang dalam ya, yang dalam. Dalam itu 1 jempol. Bukan yang di luar, dalam. Kan susah. Lebih baik langsung jempol 1 cun, 1,5 cun, 2 cun, 3 cun. Bisa, saya tak tanya aku. Berarti itu tadi pas kita kalau 1 jam bisa, bisa 1 jam itu berarti kan itu tadi kelihatannya kayak di kuku sampai batas kuku ya. Enggak, 1 cun ya 1 jempol ini. Oh, seluruh jempol. Seluruh jempol, seluruh jempol. Oh, iya iya iya. Oke. Iya, bisa sih. Oh, lebar ini. Iya, iya. Maaf Pak, mau nanya. Kalau misalkan pasiennya itu jempolnya gede, berarti kan 1 cunya berbeda dengan jempol kita misalkan. Hmm. Iya. Ya, memang mengacunya jempolnya ini Bu. Jempol Jempol pasiennya. Pasien, jempol pasien ya, jempol pasien. Berarti jaraknya beda ya? Hah? Jarumnya Beda. ukurannya beda kalau orangnya. Enggak. Kalau jarumnya sama, Bu. Jadi gini loh, 1 cun itu ketika misalkan contoh ini parameternya gini. Sebentar ya, saya kasih ilustrasinya ini dulu. Sebentar, saya kasih bukan jarumnya, bukan jarumnya. Ini saya kasih contoh dulu untuk ada case yang saya mau ngasih contoh yang ada.
Aku matiin kok. Makin dulu kan nggak lancar omong-omong. Saya sebentar ya. Saya mau cari yang ada titiknya berdasarkan Jin. Ya, Bu, masih aktif kan? Oke, Nanti oke, desain. sip ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, oke, sip. Tadi satu cun ini ya. Satu cun tuh bukan ujung kuku, jadi satu jempol ya. Jempol utuh gitu. Ya, jempolnya pasien. Dua cun tiga jari. Dua cun, tiga cun berarti empat Jadi, jari. Nah, cunnya masing-masing itu punya. Ibu, misalkan Bu Ratna sendiri, Bu Aisyah sendiri, itu mungkin beda-beda. Oke, oke. beda. Itu satu cunnya ya. Misalkan contoh, kalau Ibu mau menerapi, misalkan contoh ini ada titik. Yang namanya misalkan ini CV atau REN 4. REN 4 ini lokasinya adalah, ini sebentar ya, saya kasih tulisan dulu biar agak. Ya, kita mau di sini ya. Oke. Ini pubis ya. Pubis. Apa namanya? Puser. Puser ya. Puser. Ini pubis. Ini pubis, ini puser ya. Oke. Keterangan ini adalah CV4 ya. Itu di daerah kemaluan, garis lurus
Ya, garis lurus. Berarti ini garis. Oke. 2 cun, ya, 2 cun di atas pubis. Ini pubis ya, Bu. Ini pubis nih, di atas pubis. Nah, ini 2 cun. Nah, kalau tanya 2 cun, berarti 2 cun ini adalah, kalau ini 3 cun ya. Iki yo kena ya. Nah, itu Mbak Ratna. Ya Mbak garis login. Oke, tanya Bu Ratna, Bu ini. Bentar ya. Berarti titik CR4 ini, ya, titik RN4 ini adalah 3 jari, 3 cun dari pusar. Berarti dari pusar turun ke bawah, ya, turun ke bawah. 3 cun, 4 jari, ya, 4 jari. 4 jari, ya. Jadi 4 jari. Tapi kalau dari pubis, ya ini kan mungkin area yang nggak boleh ya. Ya khusus untuk ini nggak boleh. Istilahnya kalau 2 cun, lebih baik ngambil pusar, ya, garis lurus, pusar, 4 jari. Ya. Set, ya. Tarik garis lurus. 4 jari. Atau 4 jempol, Bu. 3 jempol. 3 jempol. Dari pusar, itu REN 4. Itu Bu cara ngitungnya. Nah, penusukannya itu 0,8 sampai 1,2 cun. Berarti apa, Bu? Berarti istilahnya 1 cun yang tadi tabel 25 mili, itu ya berarti dikalikan aja. Sekitar apa itu? 8 berarti 20 mili sampai ya sekitar dan ya 30 ya 28 25 ya 28. Itu Bu. Nah, jarumnya tadi itu terkait dengan yang ini. Ini ukuran, Bu. Ya, jarumnya itu ukuran. Oke. Saya hapus dulu deh. Ya. Nah, jarum ini yang nama cun itu ya ini. Panjangnya aja, Bu. Panjang jarum. Nah, penggunaan panjang jarum itu tergantung lokasi ya. Misalkan contoh setengah cun sampai seperempat cun itu di muka. Atau mungkin di ujung-ujung jari. Rapi, misalkan kita akupuntur di jari. Kira-kira kalau 1 cun gimana? Ya, kita setengah cun aja deh. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bicara di siku, ya 1,5 cun, Bu. Iya, 1,5 cun. Tadi aja sebenarnya kalau di pusar tadi kan nusuknya 1,2 cun ya. 1 cun kan kurang ya, pakai 1,5 cun gitu loh. Jadi pemilihan jarum itu digunakan pada area mana yang tebel atau enggak gitu loh, Bu. Begitu dibeli itu Oke, yuk. Ada tanya lagi?
Bertanya lagi ke orang. Udah, makasih bisa atas penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan nggak nih? Nggak ada Yingseng. Terima kasih. Siap. Karena Bu Sri sama Bu Aisyah lagi ini nih kudu step by step ya. Jangan sampai Iya, kita. Yingseng. Kalau Bu Ratna udah jagoan tuh Bu Edi, Bu Ratna. Dia maunya apa itu? Nah, ada tulisan kayak gini langsung masuk ini. Oke. Sekarang sedikit apa ya? Klik chat ini loh, kan nanti masuk. Orang itu sih satu sore dipakai yang ini. Kita buka tadinya. Atau kalau buka jendela ya. Jendelanya apa? Dia kok bingung banget. Dah, kasus nih, kasus. Kita 50 buat bulan depan ya. Ayo kita bahas kasus ya. Udah Bu, untuk berapa diagnosa cukup? Paham? Atau masih muter? Insya Allah bisa. Salah ya. Dia nanti belajar lagi. Siap, siap. Oke, sekarang kita lanjut ya sedikit materi tambahan kasus hipertensi. Ya, hipertensi. Hipertensi, saya akan bicara terkait dengan hipertensi. Hipertensi itu sebenarnya masalahnya, ya, masalah hipertensi itu adalah hanya kaitan dengan gangguan liver. Gangguan liver. Nah, sekarang gini kan, hipertensi itu kaitan dengan pusing. Pusing tadi penyakit apa? Yuk, kita coba. Kita mau baca ranahnya secara pemahaman dasar. Pusing Liver. itu sakitnya di kepala atau di kaki atau di perut? Kepala. Kepala ya. Iya, di kepala. Kalau kepala Ya. sakitnya namanya apa? Yang masuk yang. Yang ya. Berarti kepala itu sakitnya yang. Jadi pusing itu ya sehingga hipertensi itu otomatis Nah, apa mungkin di mute ya, jadi suaranya berisik. ya. Oke, Bu, tolong ya Bu, sebentar ya. Nanti di mute dulu materi saya dulu nih, gantian ya. Jadi ternyata di kitab Guandineching atau Suen itu tetap pertanyaan biasa ya, seperti antara obrolannya antara Kaisar Kuning dengan si Senong. Nah, itu bahwa pusing itu TCM hanya melihat ya itu mah angin jahat yang naik ke atas, Bu. Hal ini terkait dengan lemahnya liver dan ginjal yang menyebabkan terjadinya defisiensi cairan dan darah pada tubuh bagian bawah. Itu aja sih, Bu. Jadi pusing itu hanya adalah angin jahat berhubungan dengan gangguan liver. Lah, liver berarti darah. Jadi orang pusing atau hipertensi itu terkait dengan kurangnya darah sehingga menyebabkan pembuluh darah itu kosong isinya oksigen, akhirnya pusing. Jadi darah, cairan, dan energi isinya hanya energi. Gitu. Jangan energi itu sifatnya panas. Dia bergerak ke atas. Di dalam
kitab itu obatnya itu umbi ya, umbi yang umbi-umbian Bu. Karena apa? Tadi panas, sifatnya umbi. Karena itu di atas ya, sakit pusing itu di atas. Maka angin tadi ditarik ke bawah. Maka tadi saya bicara di review diagnosa Xinjiang, ketika sakit di atas, maka bagaimana ini? Di bawah, solusinya didinginkan di bawah. Sehingga memilih makanan pun adalah makanan yang di bawah tanah. Kayak contoh, misalkan contoh yang sifatnya netral ya, seperti kalau ibu tahu ganyong, kalau orang Jawa sih ganyong, ya. Atau mungkin bili, uwi gitu kan, seperti itu. Dia bersifat dingin. Karena esensi, maka dibantu makanan esensi. Bisa jadi nanti kita campur nih daun-daunan sama apa ditambah rasa manis dan asin. Oke ya. Itu TSM melihatnya itu. Jadi pusing atau hipertensi itu hanya sekedar pusing di sakit kepala. Hal ini dengan melemahnya liver dan ginjal. Kenapa liver dan ginjal? Karena tadi isinya di kepala tadi darah itu harusnya ada darah dan cairan dan energi, tapi isinya energi aja. Kelebihan energi. Oke. Nah, sorry. Untuk ini coret-coretannya. Jadi, sakit penyebab hipertensi itu ada beberapa. Yang pertama adalah hiperaktif hati yang panas, gitu ya. Jadi livernya panas, sehingga energinya yang naik. Panasnya hati sehingga energi itu naik ke atas, ya, dan cairannya malah turun, jadi kurang gitu. Jadi kondisi antara cairan darah dan cairan darah dan energi di dalam kondisi itu tidak harmonis. Jadi kebanyakan energi gerak ke atas. Jadi tidak mengikat. Ya. Dan ini terjadi juga karena faktor emosi. Ketika faktor emosi kan tadi emosi itu kan sennya, sifatnya panas. Jadi hipertensi itu muncul bisa jadi dari patogen karena emosi, bisa jadi situasi yang lingkungan yang sangat panas. Maka orang hipertensi ketika ada lingkungan panas itu mudah sekali langsung tensinya naik. Yang kedua, situasi yang di bawah itu terlalu dingin sehingga seperti menarik cairan dan darah untuk turun. Tapi jinnya tidak bergerak. Ini terkait satu adalah disebabkan oleh hiperaktif hati yang panas. Yang kedua, adanya angin dan dahak ya, yang keruh. Yang ketiga adalah ketidakseimbangan jin dan yang dalam tubuh. Itu yang penyebab tadi saya melihat ada tiga kondisi ya. Hiperaktif hati yang panas itu terjadi dengan emosi, tubuh yang telah kebanyakan panas dalam tubuh, kemudian juga terjadi defisiensi ya, dingin ya, ginjal yang dingin. Orang yang gagal ginjal itu pun juga bisa hipertensinya naik. Kemudian kedua ya, angin, darah yang mengganggu
karena ini ada dahak ya. Kenapa dikatakan dahak? Dahak itu gini. Dahak itu dikatakan plekma atau tan penyebab berkurangnya pembuluh darah. Maka kalau di kedokteran adalah gini. Di pembuluh darah itu terjadi banyak kotoran atau dahak yang keruh sehingga dia mempersempit pembuluh darah. Itu penyebab kedua. Nah, faktor-faktor ini adalah disebabkan oleh makanan yang berminyak, gaya hidup yang penuh tekanan, kelemahan paru-paru, kemudian kelemahan ginjal. Ya. Seperti yang kemarin biasa saya ceritakan bahwa pembuluh darah itu harus lancar dan harus terjadi komposisi yang ideal, yang normal antara darah, cairan, dan energi. Ketika ini ada satu yang mempengaruhi, maka misalkan energi banyakkan, maka naik. Banyakkan, turun. Energinya kurang malah turun. Sehingga ini menyebabkan tadi ya plekma. Nah, plekma ini menyebabkan panas di hati. Hatinya panas, darahnya bahkan panas. Kenapa? Karena tensi pembuluh darah terhadap hati terlalu bekerja keras. Ya. Ketiga adalah hubungan antara yin dan yang dalam tubuh. Ya. Nah ini sebagai pondasi ya, bahwa yin itu di ginjal itu harus sebagai pondasi, sehingga orang yang hipertensi itu orang sakit ginjal atau gagal ginjal, kemudian diabetes, tensinya juga akan berpengaruh. Ya. Nah penyebabnya ini banyak faktor ya, ada keturunan, asupan garam yang tinggi, ya, pekerjaan yang menegangkan dan intensif, kurang aktivitas fisik, kegemukan, merokok, kemudian konsumsi alkohol, kurangnya bahan nutrisi, misalkan seperti asam lemak, tak jenuh, dan vitamin C, dan kondisi yang lain, insulin yang kurang. Nah, dari itu, dari 3 kondisi yang tadi saya cerita terkait hiperaktif hati, kekurangan jin dan hiperaktifnya yang, kekurangan jin dan yang, hati yang banyak dahak, kemudian stasis, ya. Itu gejala-gejalanya masing-masing punya. Misalkan contoh hiperaktif, tekanan darah tinggi, dia pusing, telinga berdenging, sakit kepala, ya, sampai dahinya itu seperti sakit banget, mudah tersinggung, susah tidur, ya. Ketika kurang tidur juga sama. Kemudian wajah merah, rasa pahit di mulut, mata merah, sembelit, urin berwarna kuning, lidah berwarna merah, kemudian laputan yang kuning, kemudian denyut nadi yang kencang dan cepat, mual, kepala yang parah, bicara tak jelas, mati rasa, anggota badan bergetar atau tremor, ya, kestabilan jalan. Berarti ini problemnya adalah liver yang panas. Gejala-gejala ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Bagaimana gejala yang terkait dengan kekurangan jin dan kebanyakan panas? Ya. Selain gejala tadi ada rasa nyeri pinggang, punggung bawah, kelemahan lutut, daya ingat yang buruk, keluarnya air mani, ya. Kemudian lidah nampak tipis dan lembut, kemudian ditutupi sedikit tanpa bulu atau tanpa ini, ya, dengan nadi yang kencang dan tipis. Ketika sudah parah, dia sakit kepala, pipi memerah, tenggorokan kering, kurus, mudah tersinggung, sensasi panas di dada, telapak tangan, dan telapak kaki. Berarti ini kekurangan jin dan kebanyakan yang. Ya. Bagaimana dengan kekurangan jin dan yangnya? Jadi benar-benar defisiensi. Jinnya kurang, yangnya kurang. Maka dia akan penyakitnya dominan kritis, kronis ya. Tekanannya rendah, semangatnya rendah,
dia pusing, matanya kabur, jantung berdebar-debar, sesak napas, saat saat bergerak ya, anggota badannya dingin, punggung bawah sakit, anggota badan bagian bawahnya lemah, bengkak, ya, disfungsi seks, kurang tidur, ya, tidur terlalu banyak mimpi, lidahnya pucat, dan denyut nadi kencang, ya, tipis dan tak berdaya. Ya, kurang jidat, ya. Gejala hati yang masuk angin dan banyak darah, ya, banyak plekma, maka dia mudah lelah, pusing, rasa kembung, di kepala berat, dada terasa sesak, keluarnya air liur, telinganya berdenging, pandangannya pun kabur. Kalau disebab parah, tambah lagi distorsi wajah yang tiba-tiba lumpuh seperti Bell palsi, kesulitan berbicara, mengeluarkan air liur, lumpuh di sisi tubuh, bagian tubuh, dan lidahnya bulu berminyak, seperti tanda-tanda kanker kista, gitu ya. Dan tadi kencang dan bergulung, seperti bolak-balik, seperti kalau di Bell palsinya ya. Yang kelima adalah terkait dengan gejala anastasis darah. Apa yang dirasakan oleh klien? Pusing, nyeri menusuk-nusuk di kepala, ya, jantung berdebar, daya ingatnya kurang, kelelahan rohani, ya, kecewa, dada sesak, nyeri, mati, ya. Kemudian kulit dan bibir keunguan, seperti ya, lidah keunguan, bercak, terjadi stasis ya. Jadi, seperti itu. Ini gejala-gejala hipertensi yang disebabkan oleh hiperaktif, kurang zinjang, kelemahan, ketidakstabilan tadi, gitu. Itu tanda-tandanya. Nah, ciri-ciri utama dari liver yang panas tadi adalah kepala ya, kepala seperti nyeri membesar, jadi kayak apa, nyeri lah ya, kabur, mudah tersinggung, kurang tidur, muka merah. Ini tanda-tanda seperti ini yang harus dikenalin ciri-cirinya ya. Kemudian ini problemnya tetap antara ya, ini saya ini pencegahannya. Kemudian bagaimana TCM akupuntur melihat dengan kasus seperti itu? Ya. Bagaimana dengan kondisi akupuntur? Tadi bicaranya sebenarnya gini. Akupuntur melihatnya simpelnya gini. Hipertensi itu hubungannya dengan tekanan darah. Tekanan darah berhubungan dengan pembuluh darah. Ya. Kemudian darah itu berhubungan dengan liver, kemudian juga cairan dan darah. Jadi ada cairan, darah, distribusi, sen, jantung, liver, dan ginjal. Itu dulu. Tapi ada faktor yang berkaitan dengan darah, yaitu limpa. Jadi semua organ itu kalau orang hipertensi, titik akupunturnya ya, satu, LR3. LR3 itu sebagai su dari liver. Titik su itu adalah pembentuk dan pendistribusian. Berarti LR3 adalah berfungsi sebagai pelancar darah. Titik sebagai pelancar darah. Karena dia menghasilkan dan mendistribusikan. Yang kedua adalah LR4. LR4 itu adalah titik C. Ya, titik pertemuan antara liver, limpa, ya, kondisi dan ginjal.
seperti SP6 titik C. Kalau yang di XLI4 SP LR4 itu dua titik itu pun karena di bawah. Dua titik doang, Pak. Iya, karena dia sakit di atas. Kan? Bisa nggak, Pak? Karena tadi hubungannya dengan ginjal, LR. Kan ginjal bersifat air, liver sendiri, bersifat jin, jadi LR1, LR3, LR8, LR9. Bisa nggak? Bisa. Dibantu dengan LR2 misalnya. Kita berbicara dengan kaitan dengan darah, tapi berhubungan dengan distribusi. Gimana Bu? Bu Dani udah hadir? Sudah, Kak. Udah ya? Oke. Ya itu ya. Jadi hipertensi itu sakitnya di kepala. Solusinya di bawah. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Bukan. Tapi Ya tadi ini, saya sebentar ya, saya dulu. Tadi kaitan dengan teori jenjang. LR4, LR1, LR3, LR4, LR1. LR3, LR4, Bu. LR. Ya. Jadi seperti titik Ching Yung Su Ching He dari liver. Iya. Ya. Jadi seperti ini yang saya tadi ya. Bahwa kita sakit ada di kepala, maka ya saya sini ya. Kita sakit di kepala nih, maka kita ambil sini nih, kan gitulah. Ya kaidah ini ya. Ini ada garis lurus. Ini adalah sifatnya jin. Ya. Ini yang. Ini yang. Ya. Ini solusinya jin. Ini kan sakit yang nih. Maka ini jin. Ini sakitnya positif, misalnya ini negatif. Jadi solusinya itu. Oke ya, paham ya? Jadi menggunakan teori fungsi, teori Xinjiang ya. Dan yakinkan bahwa itu bisa. Ya, hipertensi itu ya. Hipertensi itu sebabnya itu. Nah, saya punya tip ya. Misalkan contoh tadi ya, bahwa pengamatan jari. Ya, atas, tengah, bawah. Karena hipertensi itu ada di atas, maka ini bisa dilakukan teknik sedasi. Sedasi itu berarti didinginkan. Dinginkan itu arahnya searah jarum jam atau dikeluarkan jarum jam. Tekniknya adalah cari yang ringan, yang nyaman. Misalkan ditahan ini. Ya, ini di jari, ujung jari kita pegang, kita puntir ke kiri sama ke kanan. Nyaman mana? Kalau saya nyaman ke sini ya udah nyaman sih. Lepas, tarik nafas lagi. Telunjuk. Ya.
sekarang sekitar jam 4. Jam 4 itu organnya kandung kemih. Berarti kandung kemih ya, kandung kemih dari usus kecil. Maka kalau sekitar ini tolong nih diusap-usap ini supaya kencing kita bisa lebih tuntas. Ada yang bicara kencingnya nggak tuntas. Nah, yang saya punya ini adalah atas, tengah, bawah. Bawah berhubungan dengan ginjal dan reproduksi dan kandung kemih. Itu ada bagian yang, ada bagian jin. Ya. Ini bisa dilakukan teknik-teknik terapi dengan mengusap-usap. Seperti itu. Ya, coba yang punya Pak Nino nih, yang punya hipertensi, coba Pak. Siapa? Insya Jadi Allah. rutinkan aja dulu. Jadi antara kombinasi tadi ya, antara liver dengan ginjal, kan gitu kan? Ya, Antara ya, liver dan ginjal, dia naik, gitu kan? Dia naik, ya. maka ya. Jadi cukup jari yang berhubungan dengan misalkan dengan telunjuk. Telunjuk itu hubungan dengan apa? Api atau liver. Misalkan contoh, oh anggap aja nih liver, api, sorry liver, kayu, Right. kayu, api, tanah, paru, ginjal. Ya. Nah, dari 5 organ ini kita bisa cek ya titik jinnya, titik ini ya tengah, titik bawah. Mana yang paling sakit? Yang paling sakit itu baru kita lakukan stimulasi untuk diringankan. Oke? Siap, Pak. Makasih, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, dan ini sebenarnya pembelajaran khusus untuk teman-teman yang ya penambahan tentang akupuntur. Kita ini sudah lewat ini. Lewat banyak. Alhamdulillah. Lewat banyak nih. Ya. Dan nanti kita diskusi di masing-masing grup ya, masing-masing grup. Dari akupuntur Indonesia ada, akupuntur Hongkong ada. Nanti kita diskusi ya. Siap. Siap, Iseng. Terima kasih banyak. Kita di dalam pembelajaran ini kita tutup dengan doa majelis. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan memudahkan dan dipahamkan dan untuk diamalkan. Amin, amin. Kita berdoa. Majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Iseng, atas semuanya. Terima kasih Yiseng. Mohon maaf telat tadi. Ya, Bapak, insyaallah. Siap.